Penelantaran anak menurut pandangan Islam. Pemirsa beriman, kasus penelantaran anak dikarenakan masalah ekonomi yang menjerat keluarga telah kerap terjadi, seiring bertambahnya beban hidup yang harus ditanggung oleh kepala keluarga, dan ditambah lagi jika keluarga tersebut memiliki banyak anak. Sehingga terjadilah banyak kasus pembuangan anak di depan rumah warga, di pelataran masjid, atau di tempat-tempat lainnya. Namun, berbeda dengan kasus yang baru-baru ini terjadi di Cibubur, Jakarta Timur, kasus penelantaran anak oleh dosen di salah satu universitas swasta yaitu Utomo Perbowo dan istrinya, Nurin Riyasari, bukanlah didasari alasan ekonomi. Dari hasil analisa yang dikemukakan oleh pihak kepolisian yang memeriksa kasus ini, dinyatakan bahwa kedua pasangan suami istri ini tega menelantarkan anak-anak mereka lantaran penggunaan narkotika jenis sabu-sabu yang mereka konsumsi selama 6 bulan terakhir ini. Lalu sebenarnya, hal apa yang memicu maraknya kasus penelantaran anak ini dan bagaimana Islam menanggapinya? Kali ini tim Berita Islami Masa Kini akan memaparkannya untuk Anda. Pemirsa beriman, anak adalah salah satu amanah yang Allah karuniakan kepada kita. Anak merupakan cahaya mata yang bisa menjadi penyejuk hati di kala kita gundah. Anak adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya bertanggung jawab dalam pendidikan, kesehatan, kasih sayang, perlindungan yang baik, dan berbagai aspek lainnya. Anak juga merupakan ujian bagi setiap orang tua, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu ujian yang diberikan Allah kepada orang tua adalah anak-anak mereka. Itulah sebabnya setiap orang tua hendaknya benar-benar bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus menjadi batu ujian yang harus dijalankan. Jika anak yang dididik mengikuti ajaran Islam, maka orang tua akan memperoleh ganjaran pahala yang besar dari hasil ketaatan mereka. Pemirsa, merujuk lagi pada kasus penelantaran anak di Cibubur, beberapa waktu yang lalu, penelantaran anak ini bisa jadi memang karena penggunaan narkoba, sehingga mereka tega melakukannya terhadap anak-anak mereka dan mengakibatkan trauma yang luar biasa terhadap psikis anak. Namun, bila kita mau lebih mengkaji lebih dalam kasus ini, ada alasan lain yang bisa dikemukakan, yaitu salahnya pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap anak mereka. Kadif Humas Mabes Polri menyatakan bahwa kedua pasangan suami istri ini menganggap penelantaran anak adalah hal yang benar untuk pendidikan anak mereka. Kesalahan pola asuh inilah yang tampaknya dominan terjadi di keluarga Indonesia. Kemungkinan hal yang serupa bukan hanya terjadi di kawasan Cibubur, tapi juga di wilayah lain. Buruknya pola asuh anak yang tanpa dilandasi pendidikan dan keutamaan untuk sekolah sang anak akan memberikan dampak yang buruk terhadap perkembangan fisik dan psikis anak. Di zaman sekarang ini, orang tua pada umumnya nampak tidak mengalami banyak kesulitan dalam menyekolahkan putra-putrinya. Lembaga pendidikan sekolah dan pesantren banyak berdiri di hampir merata di setiap tempat. Akan tetapi, masih saja terdapat orang tua yang lepas kontrol, bahkan ada sama sekali yang tidak peduli terhadap bimbingan agama dan karakter kepribadian anaknya. Dan akibatnya, terjadi kerusakan pada diri anak yang ditandai dengan sifat dan tingkah laku yang tidak terpuji. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, sebagai orang tua yang baik, hendaknya kita dapat menerapkan sistem pola asuh anak yang benar, yang salah satu caranya dengan pendidikan. Pemirsa beriman, anak adalah tanggung jawab atau amanah bagi orang tua. Maka menelantarkan anak adalah sama halnya menelantarkan tanggung jawab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang tua. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seseorang yang telah cukup dikatakan berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Pemirsa, kasus penelantaran anak ini juga mendapat berbagai tanggapan dari para artis tanah air. Siapa saja mereka? Dan berikut adalah tanggapannya.
Kita sih sebagai ibu punya anak itu pasti anugerah yang luar biasa. Jadi kayak aku sampai sekarang ya kita nggak tahu lah ya, kita juga nggak bisa suzon segala macam masalah kehidupan mereka, itu bukan urusan kita. Tapi kalau misalnya ngeliat garis besar anaknya sampai ditelantarin gitu ya kita pasti sedih lah, dan nggak habis pikir kok bisa gitu. Gimana perasaan ibunya nggak mikirin anaknya di luar itu makan apa, di mana, apa dijahatin orang, apa dilindungin orang, apa diculik atau segala macam. Kita itu ibu tuh kan apa sih, kalau masalah anak tuh kita sensitif banget gitu. Maksudnya kayak kita kalau misalnya anaknya sakit dikit aja udah kayak aduh bisa ditukar nggak sih, kita aja deh yang flu nggak usah anaknya. Apalagi kayak gitu aku nggak habis pikir sih, maksudnya kalau aku, cuman ya kita nggak bisa ngejudge karena kita nggak tahu kehidupan mereka seperti apa gitu. Sebenarnya ini tanggung jawab bersama. Jadi sebenarnya yang tanggung jawab bukannya orang tua aja terhadap anak itu, tapi tetangganya, lingkungan sekitar untuk melindungi anak itu. Yang sebenarnya yang perlu dibantu nggak cuma anak itu, orang tuanya anak itu perlu dibantu juga. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, Lalu bagaimana menurut mereka untuk mengatur pola asuh anak yang benar dan tetap menuntun menuju agama Allah? Maryam itu sejak masa kandungan terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi memang di murotalnya itu diputar di kamar, di mobil, memang putar murotal. Kemudian waktu melahirkan, karena Oki melahirkannya sesar kan karena ada sesuatu lah gitu. Di meja operasi juga Oki request sama dokter untuk muter ayat suci Al-Quran. Sekarang Maryam sudah lahir juga setiap hari kupingnya dipasangin ayat suci Al-Quran. Sehingga kata sebagian orang, Maryam cenderung lebih tenang. Mungkin salah satunya adalah karena kupingnya terbiasa mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sebenarnya Oki dan suami punya mimpi. Salah satunya adalah Maryam kita pengen dihafal Quran gitu. Jadi kupingnya harus terbiasa mendengarkan itu. Lalu bagaimana menurut Sirin? Apakah ia juga menanamkan ilmu Al-Quran sejak dini pada anaknya? Sama sih, maksudnya kayak kalau aku lebih banyak belajar dari Wisnu sih. Kalau dulu kan aku ya aku penonton TV, penonton lihat Google, anak dengerin musik klasik aja kayak Iya, gitu. betul. Ya, Kalau Wisnu bilang yang di agama pasti akan lebih baik. Dia nggak bilang musik klasik nggak berguna ya, cuman dia bilang dengerin agama aja, dengerin banyak murotal, dengerin banyak Al-Quran. Karena ada yang bilang apapun yang kita dengarkan ke anak itu lebih baik dari mulai dalam kandungan sampai dia besar kayak gitu. Jadi dalam kandungan memang jauh lebih tenang sih didengerin. Kadang kita yang ngaji, kadang aku dengerin aja. Terus pas udah dia lahir juga sama Wisnu setiap pagi itu kan aku tidur, aku begadang malam. Oh ya capek banget. Malam itu capek, aku begadang. Jadi pagi itu diambil Wisnu pasti didengerin ayat. Terus juga sekarang ada boneka yang Aku juga punya bonekanya. Kamu jadi punya boneka yang cowoknya kan? Hafiz Doll itu kan jadi itu boneka yang ngaji anak kecil gitu. Doa kan. ada, apa segala Doa ada, macam. cerita tentang sahabat ada, cerita tentang Rasul ada. Jadi berusaha untuk didengarkan yang baik karena aku punya pengalaman temennya Wisnu itu alhamdulillah punya anaknya empatnya itu belum 7 tahun udah habis Quran. Jadi kayak aku yang gimana caranya dari kandungan diajarin Mbak, dibacain pas lahir. Karena anak kecil itu apa yang didengarkan akan lebih cepat dengarnya. Begitu juga dengan bahasa kan. Jadi insya Allah nanti pas udah mereka menghafalkan bukan sesuatu hal yang baru, asing dan baru didengar gitu. Kan harapan orang tuanya kayak gitu ya. Selebihnya diserahin sama anaknya aja. Pemirsa beriman, berkaca pada kasus ini, hendaknya kita sebagai orang tua harus dapat memahami dan bila perlu mengkaji kembali apa maksud dikaruniakannya anak kepada kita dan bagaimana seharusnya yang kita berikan kepada anak-anak kita, serta bagaimana cara kita mengatur pola asuh anak agar anak kita dapat menjadi anak yang berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Semoga informasi ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi, baik di mata anak, keluarga, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kalau ngelihat Wisnu kayaknya seger banget, ceria banget. Masa
Tadi katanya gini, aku ketemu anakku tadi baru sebentar, tapi ngelihat tayangan berita Islami langsung terbayarkan semua kangennya ya. Kangen. Tadi banget. ketemu cuma sebentar, terus mau kesini Adamnya bobo. Oh oke. Tapi ya itulah perasaan orang tua yang benar ya. Ketika kita melihat anak, mestinya kita penuh cinta dan kasih. Jadi ketika mendengar peristiwa penelantaran anak di Cibubur, saya walaupun bukan orang tuanya, tapi sebagai seorang ibu, saya juga sedih banget baca berita itu. Tidak terbayangkan bagaimana amanah yang Allah berikan, tapi kita sia-siakan. Benar banget, bahaya ya. Jadi memang tadi dikatakan, menurut dia ketika dia menelantarkan anaknya itu bukan suatu hal yang berdosa menurut dia gitu. Jadi dan dia menganggap itu membuat anaknya mandiri. Padahal tadi sudah dikatakan ada salah satu hadis ya yang mengatakan bahwa memang seorang sudah dikatakan cukup berdosa ketika dia tidak menelantarkan orang-orang tanggungannya gitu ya. Tadi ada riwayat Abu Daud dan Nasai tadi ya. Dan ini satu hal yang memang menjadi ketukan ataupun teguran untuk kita semua. Ketika ada tanggungan kita, salah satunya adalah anak kita, berarti kita harus bertanggung jawab terhadap anak kita. Dan satu hal lagi, anak kita ini adalah investasi kita sebenarnya, investasi di akhirat ya, di dunia ataupun di akhirat. Tapi yang paling penting adalah di akhiratnya. Kenapa? Karena ada satu hadis yang maknanya ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, seorang manusia itu ketika meninggal akan putus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi anak kita loh nih, jadikan anak soleh, jangan ditelantarkan, dan insya Allah menjadi investasi kita di akhirat. Betul sekali, mereka bisa menjadi penolong kita ketika kita di akhirat nanti, dan ketika sudah meninggal lebih dulu. Baik pemirsa, pembahasan kita yang kedua ini sebenarnya kita sudah pernah membahas bahwa di luar ini banyak sekali barang-barang yang beredar berasal dari kulit babi. Nah, apakah pemirsa sudah bisa membedakannya? Kita dulu udah pernah bahas nih, mungkin yang dulu ketinggalan belum tahu bagaimana membedakan ciri-cirinya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas itu, tetap di Berita Islami Masa Kini.